Shalom para GMJ viewers, dimanapun teman-teman berada pada saat ini. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari bacaan pertama pada hari ini, yakni dari Matius 5, 17 sampai dengan 19. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Di dalam perikop tadi, kita melihat bagaimana Yesus berkata bahwa ia tidak datang untuk menghapus hukum Taurat yang sudah menjadi aturan hidup bangsa Israel dari zaman Musa. Lalu apakah kemudian artinya berarti sekarang ini Tuhan bermaksud bahwa kita harus mengikuti hukum Taurat sama seperti bangsa Israel pada waktu itu, menjalankan hukum Taurat sebagaimana yang diharuskan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tentunya tidak demikian. Ya, ada beberapa hal yang sudah tidak relevan, bahkan walaupun semuanya itu untuk kebaikan bagi umat pada saat itu, ya. Tetapi kita melihat bagaimana tentu yang dimaksud Tuhan bukanlah demikian. Ketaatannya tetaplah sempurna, tetapi peraturan-peraturannya telah digenapi dan disempurnakan oleh Yesus sendiri. Kata kuncinya adalah pada kata menggenapinya. Maka Yesus memaksudkan kepada kita semua untuk tidak mengabaikan aturan ya yang sudah ditetapkan, nilai-nilai yang harus dipertahankan. Tuhan tetap ingin kita pertahankan itu semua. Tetapi di sini kita melihat bahwa hukum Taurat yang pada waktu itu adalah hukum yang berat, yang mengikat, yang memberatkan, dan bahkan dalam Alkitab sendiri dikatakan tidak menyelamatkan. Ya, justru menghukum, justru bersikap tidak adil, justru menjadi topeng bagi orang Farisi dan para ahli Taurat pada saat itu. Maka yang dimaksud di sini adalah Yesus datang mengatakan segala aturan yang berlaku untuk menjaga hidup orang Israel pada waktu itu bukan ditiadakan, tetapi diberi makna yang baru. Maka pada pagi ini, para GMJ viewers, kita diajak untuk melihat apa makna baru yang Yesus berikan dalam menggenapi hukum Taurat tersebut. Yang pertama adalah suatu ketaatan karena kasih. Kita nggak bicara soal poin-poinnya, ya, karena tadi saya katakan mungkin ada beberapa sudah tidak relevan, sudah dimasukkan di dalam hukum gereja yang menjadi suatu aturan bersama buat kita di zaman sekarang. Berbagai arahan, berbagai bimbingan dari gereja, dari komunitas, supaya kita hidup menjadi lebih baik. Yang Tuhan maksud untuk disempurnakan adalah bahwa saat kita mengikuti aturan-aturan tersebut, saat kita mentaati peraturan gereja, komunitas, ya, di dalam lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah kita, maka hendaknya itu didasarkan kepada suatu ketaatan yang berdasarkan kasih. Mengasihi Tuhan
yang menjadi raja di atas kita semua, yang boleh menentukan arah hidup kita. Kenapa kok harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kadang-kadang membuat kita merasa terperangkap, membuat kita merasa dipaksa. Maka pagi ini Yesus mengingatkan kita melalui GMJ pada hari ini, mari kita mau melihatnya sebagai suatu bentuk ketaatan karena kita mengasihi Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, yang mengasihi kita semua. Maka semua aturan, semua peraturan itu untuk kebaikan kita. Suatu sudut pandang yang berbeda, memberikan makna yang berbeda kepada setiap aturan yang harus kita taati dan harus kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan, yang harus kita tahan, sehingga tidak menjadi suatu pelanggaran. Semuanya karena kita boleh menyadari kasih Tuhan pada kita, dan kita punya fear of the Lord yang benar. Fear of the Lord itu bukan takut dihukum, bukan karena kita itu merasa nanti kalau nggak taat seperti dihukum Taurat ya, bisa dirajam, bisa nanti dihakimi, dan sebagainya. Ya, ada konsekuensi dari setiap pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi bukan karena itu kita taat, tetapi karena kita mengasihi Tuhan kita. Fear of the Lord itu rasa takut untuk melukai hati Tuhan yang mengasihi kita. Untuk mendengarkan para perwakilan Tuhan, para gembala kita, termasuk orang tua, pendidik, pembimbing, ya, siapapun jadi gembala di dalam hidup kita dalam berbagai bentuknya. Maka kita mentaati Tuhan karena tidak mau menyakitinya, dan demikian juga dengan para gembala tersebut karena kita juga mau mengasihi mereka, mendengarkan dan mematuhi yang Tuhan katakan melalui setiap dari mereka. Kepada siapa kita dipercayakan. Taat karena kasih membuat kita taat yang dari hati, yang tulus, bukan sekedar takut dihukum seperti yang saya katakan tadi, tetapi karena mencintai, karena kasih, mau menyenangkan hati Tuhan dan tidak mau mendukakan Roh Kudus atau melakukan hal-hal yang berujung pada mendukakan Roh Kudus. Maka beberapa contoh misalnya kayak kita menjaga kekudusan, ya boleh nggak sih kita itu melakukan cuma scrolling aja, ya, kepingin tahu hal-hal yang pornografi misalnya, kita sudah tahu nggak boleh karena merangsang kita untuk melakukan hal-hal yang lebih jauh lagi, membuat kita bahkan berpikir ke dalam hal-hal yang tidak senonoh, ya, atau mungkin kita berusaha membenarkan diri. Semua orang belum melakukannya, kenapa kok nggak boleh? Masturbasi, lah kan beberapa orang masih tetap melakukan. Katanya itu libido yang nggak bisa ditahan. Berarti nggak sepenuhnya dosa. Ya, kalau memang niatnya itu melanggar, alasan apapun bisa dipakai. Dan setiap argumentasi akan terus bermunculan sampai saudara dan saya itu mau mentaati, bukan karena kita berusaha membenarkan diri lalu kemudian mencari celah di dalam hukum tersebut, dalam aturan tersebut, dalam norma tersebut, dalam perintah Tuhan sekalipun, tetapi kita justru rindu untuk menjaga diri kita dengan sungguh-sungguh, untuk bukan mencari celah tetapi berusaha untuk mentaatinya karena kita mengasihi Sang Pemberi aturan tersebut. Kita mengasihi Tuhan yang ingin melindungi kita dari berbagai hal yang jahat. Saat didasarkan oleh kasih, maka kita punya kekuatan lebih untuk taat, untuk setia. Lalu yang kedua, taat kepada perintah-perintah Tuhan, kepada aturan gereja, masyarakat, komunitas, norma-norma kita, sambil tetap berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita.
kepada sesama kita. Kadang-kadang berusaha hidup suci, hidup benar, membuat kita merasa lebih baik, lebih benar dari orang lain. Dan kita dengan lebih mudah mungkin menilai, menghakimi, menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Terutama mereka yang mungkin gagal dalam menerapkan hukum tersebut, dalam menjaga kekudusan, dalam mentaati aturan, dan sebagainya. Dan kemudian kita lupa bahwa dasar dari semua itu tetap adalah kasih. Maka kita tetap berbelas kasihan kepada orang-orang yang juga sama-sama berjuang seperti diri kita sendiri. Kadang-kadang start kita nggak sama. Kalau kita mau bandingin, kita mungkin kuat dalam hal kekudusan karena kita nggak ada masalah akan hal itu. Atau mungkin dalam hal menguasai emosi, maka it's not a problem karena kita juga mungkin lahir dan tumbuh di dalam keluarga yang memungkinkan kita untuk dapat menjaga emosi dengan lebih baik. Tetapi kemudian membuat kita mungkin jadi meremehkan atau memandang rendah atau menghakimi mereka yang latar belakangnya beda, sehingga kesulitan di dalam hal-hal tersebut. Apakah kita tetap menaruh kasih Tuhan di atas bahkan peraturan yang ada, seperti sama orang Samaria yang baik hati, ketika ada yang terluka di pinggir jalan dan kemudian orang Lewi ahli Taurat melewati begitu saja, mungkin mereka tergesa-gesa mau ke gereja, sehingga saat melihat ada orang yang butuh untuk ditolong, itu mereka lebih mementingkan tindakan ibadah di permukaan daripada belas kasihan, daripada kasih itu sendiri. Atau kemudian saat kita mengingatkan teman kita yang jatuh, memberitahu teman kita, saudara kita yang dalam permasalahan di mana mereka gagal dalam mentaati perintah hukum yang ditetapkan dalam komunitas, dalam keluarga, dalam masyarakat. Apakah kita punya kerinduan untuk sebenarnya membawa mereka kepada Tuhan lebih dari sekedar bicara soal benar dan salah? Sehingga dorongan kita yang pertama bukan cuma menunjukkan salahnya di mana. Ini loh kamu salah, ini loh aku tuh benar, maka kamu tuh salah, kamu harus begini dan begitu. Atau kita lebih memikirkan gimana caranya agar apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik, diolah dengan baik, untuk kemudian mengubahkan atau menolong orang tersebut untuk mengalami perubahan, untuk boleh taat karena kasih kepada Tuhan daripada gembala yang telah ditunjuk, kepada peraturan-aturan yang telah ditetapkan, norma yang ada. Kemana sebenarnya fokus kita itu ditujukan? Kalau dikatakan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, bukan berarti kemudian kita juga bebas sesuka kita, kita tetap harus taat, bahkan semakin ketat sebenarnya. Tetapi karena segala hal yang kita perjuangkan untuk kita taati didasarkan pada kasih kepada Tuhan, kepada gembala atau wadah di mana kita bernaung yang kita taati, maka dorongan pertama-tama ialah membawa orang untuk juga turut mengalami keselamatan, kesetiaan, melakukan ketaatan karena kasih juga. Bukan karena dipaksa, bukan karena dihukum, bukan karena sanksi sosial, tetapi karena kasih dan kesadaran dari diri sendiri akan kasih tersebut. Sehingga kalau kita taat dan sudah merasa itu benar, tidak membuat kita merasa di atas yang lainnya. Kita justru akan rindu untuk membawa banyak orang yang kesulitan di sana untuk mengalami kasih Tuhan, dan kemudian dapat mentaati setiap hukum tersebut oleh dasar kasih dan memberikan segenap hati dan hidupnya
kepada Tuhan, membaktikan dirinya kepada Tuhan yang adalah kasih. Dan setiap perwakilan dari hukum tersebut adalah perpanjangan tangan Tuhan. Demikian juga kita yang boleh mengingatkan teman-teman kita, saudara kita yang bergumul di sana, agar mereka pun juga merasakan perpanjangan tangan kasih Tuhan melalui saudara dan saya. Mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan, mencintai Dia, sehingga boleh mentaati kehendaknya, perintahnya, dan menjauhi larangannya, sambil tetap mempraktekkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga hukum Tuhan bukan hukum yang menyakiti, yang menghakimi, yang menjatuhkan, tetapi menyelamatkan kita dan setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami Kau ingatkan kembali bahwa Engkau sendiri yang berkata Engkau tidak menghapuskan hukum Taurat, tetapi Engkau mengenapinya dengan kasih, sehingga ketaatan kami bukan ketaatan yang kosong, yang tanpa pemahaman yang baik, tetapi dengan suatu kerelaan dan bahkan sukacita untuk mentaatinya. Maka kami mau melakukannya, mentaati hukum tersebut dimanapun kami ditempatkan, dengan dasar kasih, mengasihi-Mu, mengasihi Roh Kudus, mengasihi gembala kami, dan wadah di mana kami berlatih untuk taat dan setia. Maka kami boleh menjadi cerminan kasih-Mu saat kami melakukan semuanya itu dengan kasih yang tulus kepadamu. Kami tidak ingin melukai Engkau, kami tidak mau merugikan suatu wadah, gereja, komunitas, bahkan norma, masyarakat, keluarga kami yang menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah saat kami mentaati semua itu, kami tidak merasa diri kami lebih baik dari yang lain, tapi kami sadar kami semuanya berjuang bersama-sama untuk semakin menyerupai Engkau. Maka kami juga tidak menghakimi orang lain, tetapi kami boleh menolong mereka untuk boleh juga melakukan hukum-Mu atas dasar kasih, untuk boleh taat dan setia dimanapun ditempatkan atas dasar kasih. Maka ada kerelaan dan sukacita di dalam melakukan setiap hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam komunitas dan pelayanan, dalam tempat dimanapun Kau tempatkan kami, bahkan dalam keluarga, lingkungan kerja dan studi kami. Pakai kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Kami serahkan setiap keberadaan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh sungguh-sungguh melangkah di dalam ketetapan-ketetapan-Mu dengan ucapan syukur dan dengan hati yang penuh kasih. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you semuanya. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, sehingga boleh selalu keluar sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan karena dasar kasih. God bless you. Bye-bye.